Kembali lagi di Lemdika Talk, episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah Bahasa Polri. Kami mengundang Bapak Kepala Bahasa Polri untuk kita tanya-tanya. Kita agak santai-santai aja Pak ya, tidak usah terlalu tegang. Jadi kita akan berbicara tentang, pertama kita akan memberitahukan kepada pemirsa seluruhnya apa itu Sebahasa Polri. Yang belum tahu tentang Sebahasa Polri, kita akan tanya langsung kepada beliaunya. Apa itu Sebahasa Polri, apa core bisnisnya, apa tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Kita akan langsung menjawab penjelasan dari beliau. Kami silakan Pak. Terima kasih Mbak Aruma, AKBP Aruma. Memperkenalkan diri, kami Kombes Pol Joni Ketamala. Saat ini diamanatkan sebagai Kepala Sebahasa Polri. Jadi Sebahasa Polri ini singkatan sebetulnya, jadi Sekolah Bahasa Polri. Kalau dalam struktur Polri sebagai unsur pelaksana utama bidang pendidikan di bawah Kalemdiklat Polri dalam rangka menyiapkan personel Polri yang mampu berkemampuan bahasa asing dalam rangka mendukung tugas-tugasnya terkait dengan penggunaan bahasa asing. Itu yang sebagai konsep dalam strukturalnya. Sebahasa Polri di Cipinang, di Jalan Cipinang Muara, berdekatan dengan kantor logistik Polri. Untuk alamat kami di sana sebagai satuan kerja di dalam struktur Polri. Gitu Mbak Arma. Ya, kalau tadi Bapak sampaikan terkait penyiapan kemampuan bahasa anggota Polri, ini kira-kira untuk siapa saja dan bagaimana mekanismenya untuk anggota Polri bisa bersekolah di Sekolah Bahasa Polri itu Pak? Oke, jadi kalau merunut dari sejarah terbentuknya Sebahasa ini, jadi Sebahasa Polri ini terbentuk tahun 84 di PT IKA, dulu bernama Lemjarsa, lembaga bahasa di bawah PT IKA. Kemudian tahun 94 baru bertransformasi menjadi Sekolah Bahasa Polri. Nah, tapi kemudian ketika ada move atau pindah ke logistik itu tahun 94, di mana diberikan ruang atau diberikan komplek khusus untuk Sebahasa Polri. Di situ kemudian membuka program-program pengajaran yang pertama itu bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris yang disiapkan untuk personil Polri bagi penugasan luar negeri maupun peningkatan kemampuan mereka berbahasa asing. Nah, kemudian lambat laun ini berkembang, menambah lagi program untuk bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Baru tahun kemudian 2022 menambah lagi program bahasa Korea. Jadi saat ini kita punya program 6 bahasa, ditambah lagi bahasa Indonesia tentunya. Ini kita gunakan sebagai sarana pembelajaran bahasa Indonesia bagi pamen kepolisian asing yang akan mengikuti pendidikan pimpinan tingkat menengah Polri di Sespimen. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi dalam kurun waktu, dalam 1 tahun anggaran kita membuka 3 gelombang dari 6 plus 1 bahasa ini, di mana ini perekrutannya adalah merupakan personil Polri baik Bintara maupun Perwira, termasuk juga PNS Polri yang diberikan kesempatan baik untuk meningkatkan kemampuan mereka berbahasa asing ataupun ada tujuan spesifik terhadap mereka yang harus diberikan kemampuan berbahasa asing. Iya. Gitu. Baik, kalau begitu untuk pengajarnya sendiri bersumber dari mana saja itu Pak? Apakah anggota Polri sendiri atau PNS Polri atau SN Polri atau bagaimana? Untuk saat ini tenaga pengajar kita ada yang kalau kami menamakan di sana itu gadik. Mungkin di beberapa tempat itu dosen, ada bidai suara, tapi di tempat kita namanya gadik, tenaga pendidik. Ada yang gadik struktural, memang dia mengajar, kemudian ada gadik yang fungsional, ada juga gadik yang non-organik. Dalam arti teman-teman, kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang kemampuan berbahasa asing, tapi dia bukan merupakan organiknya Polri untuk kita
rekrut sebagai Gadik non-organik. Itu yang untuk bahasa tenaga pendidik yang kita gunakan di Sebasa Polri. Baik, untuk pembagian level untuk kemampuan bahasanya, apakah ada pembagian misalnya beginner atau di bahasa Inggris advance dan lain sebagainya? Ada, jadi rata-rata memang kemampuan dasar, kecuali bahasa Inggris ya. Jadi untuk bahasa Mandarin, Korea, Perancis dan Arab dan lain-lain biasanya kita buka itu adalah kelas kemampuan dasar. Tapi khusus bahasa Inggris ini sudah berdasarkan analisa dan evaluasi, termasuk juga tuntutan perkembangan zaman. Kita saat ini menyiapkan personil-personil Polri dalam rangka mengembangkan dirinya dalam program LPDP atau beasiswa luar negeri, baik untuk tingkat strata S1 maupun master. Nah, ini perwira-perwira ini adalah yang biasanya sudah punya kemampuan dasar mungkin itu kalau kita bagi dalam strata beginner, elementary, intermediate, dan advance, mungkin paling tidak dia pada tataran elementary. Itu mereka kita panggil dari polda-polda untuk di tempat kita didik 3 bulan dalam rangka meningkatkan kemampuannya. Karena salah satu prasyarat untuk beasiswa program LPDP itu kan dia punya kemampuan IELTS. IELTS itu International English Language Test System. Dengan grade 0 sampai 10 mereka paling tidak minimal punya grade di 6,5. Nah, harapan kita rekan-rekan yang bisa menjadi siswa di tempat kita, menjadi anggota didik ya, siswa didik itu berkemampuan mempunyai IELTS 6,5 setelah saudara kita. Jadi sehingga ketika mereka apply untuk program LPDP paling tidak mereka sudah punya range kemampuannya untuk di situ. Jadi khusus untuk program bahasa Inggris kita sudah menuju ke arah sana bagi penyiapan personil-personil Polri yang akan melaksanakan tes LPDP. Jadi memang benar-benar memberikan penambahan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris gitu Pak ya bagi anggota Polri yang akan diberangkatkan mengikuti pendidikan atau yang menerima beasiswa LPDP, demikian Pak ya. Kira-kira kalau misalnya anggota Polri ini mau mengikuti sekolah di sekolah bahasa ini, mekanisme bagaimana Pak? Apakah kita mendaftar atau memang ada panggilan dari SDM Mabes Polri atau bagaimana Pak? Baik, mungkin kalau sebelumnya yang diterapkan adalah SDM Mabes Polri itu memberikan undangan atau tawaran kepada polda-polda maupun satuan kerja bagi pengembangan latihan kemampuan berbahasa asing bagi personilnya. Jadi mereka yang menunjuk sesuai dengan alokasi. Tapi untuk saat ini sistem ini tetap berjalan, tapi khusus untuk kemampuan bahasa Inggris seperti kami sampaikan, salah satu contohnya adalah untuk program LPDP. Ini SDM Polri pun sekarang sudah melaksanakan tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar terkolek mereka, hasilnya sudah masuk dalam bank datanya SDM. Harapannya ke depan adalah anak-anak ini sudah diukur kemampuannya. Dengan diukur kemampuan jadi sifatnya khusus bahasa Inggris nanti pemanggilan. Beberapa personil kita yang sudah punya kemampuan dasar yang tadi beginner dan elementary, mereka dipanggil untuk kalau kita bahasakan di Dikbangspeskan. Nah, Dikbangspes itu pendidikan pengembangan spesialis, Dikbangspeskan selama 3 bulan di sana, sehingga kita setelah dari itulah terkumpul data-data anak-anak yang dianggap punya kemampuan sehingga mereka bisa kita berikan focusing terhadap mereka pelatihan selama 3 bulan itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terakhir Pak, satu lagi pertanyaan dari kami terkait dengan penyiapan polisi atau anggota Polri yang bisa sampai kepada masa depan Polri yang lebih baik atau kita sebutkan dengan futuristic policing, itu bagaimana Pak penyiapan dari Sekolah Bahasa Polri untuk mencapai futuristic policing tadi? Ya, mungkin kalau kita bicara futuristic policing, kalau secara pribadi saya memberikan kesan bahwa kalau kita bicara futuristiknya bicara konsep masa depan. Masa depan itu berarti basisnya adalah modern dan inovatif. Nah, kalau kemudian policing yang kita maksud adalah perpolisiannya,
Berarti futuristic policing ini kita lebih memaknai sebagai bisa mengkoreksi masa lalu, tapi kemudian kita menyiapkan untuk masa depan lebih baik, kira-kira seperti itu ya Mbak Ruma. Nah mungkin implementasi yang kami bisa sampaikan di Sebasa, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan kami namakan kegiatan unggulan. Seperti misalnya yang pertama, terkait dengan anak-anak didik kami yang mempunyai kesempatan melaksanakan Dikbang Space di Sebasa Polri, kami mencoba saat ini bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan besar negara yang bahasanya dipelajari. Kita datang ke sana untuk mereka paling tidak bisa menyiapkan native speaker. Walaupun tidak setiap hari, tapi pada kurikulum-kurikulum tertentu, pada jenjang-jenjang tertentu mereka bisa datang. Nah itu kita menyiapkan native speaker bagi mereka, karena bagaimanapun mempelajari bahasa ini kan mempelajari secara live, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berdialek, bagaimana intonasi yang dihasilkan. Nah kemudian yang berikutnya kami juga merencanakan dalam salah satu program kurikulum kami itu namanya outing program. Jadi kita berkunjung ke sana. Nah sekali lagi kami juga bekerja sama dengan kedutaan negara yang bahasanya kita pelajari untuk bersedia menjadi objek yang dikunjungi. Di sana kami tidak hanya belajar tentang bahasa, tapi juga mungkin bisa belajar tentang seni, budaya, dan tradisi mereka, sehingga paling tidak anak-anak ini kental dengan suasana atau vibes-nya dengan bahasa yang dipelajari. Yang dimana di akhir pendidikan, kadang-kadang kami buat semacam kontes. Kontes bahasa ini kan ditunjukkan dengan suara, keterampilan. Jadi kita buatkan kontes mungkin bernyanyi dengan bahasanya dia, kontes drama sehingga mereka bisa berdialek tentang itu. Itu untuk kegiatan-kegiatan unggulan yang kita berikan dalam rangka mendukung futuristic policing tadi. Yang tidak kalah penting juga saat ini kita juga sudah menginisiasi, kan kadang-kadang orang juga ingin tahu tentang istilah-istilah kepolisian mungkin dalam bentuk bahasa asing. Jadi kita juga sekarang ini sudah membuat satu aplikasi namanya Polisi Jago Bahasa. Di situ bisa dibuka di aplikasi, Pak, ya? Di aplikasi itu bisa dibuka beberapa, sudah ada kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia terkait dengan istilah-istilah yang digunakan kepolisian. Karena ini kan kadang-kadang kalau tekstual kadang-kadang berbeda dengan interpretasi. Jadi kita mencoba membuat itu, paling tidak itu pengenalan kepada masyarakat. Dalam arti bahwa di tingkat kepolisian kita sudah bisa memberikan unsur-unsur pendukung dari segi berkemampuan bahasa. Itu kira-kira Mbak Ruma. Pak, selain penyiapan mahasiswa untuk yang akan mengikuti beasiswa LPDP itu, apakah ada kegiatan lain yang disiapkan oleh Sekolah Sebasa Polri ini dalam menyiapkan Polri dalam kancah internasional? Oh iya, kebetulan sebelum kami menduduki jabatan ini Mbak Ruma, kami di komunitas divisi hubungan internasional. Di Hubinter ya? Di Hubinter. Jadi memang untuk bentuk dukungan dari Sebasa Polri bagi penyiapan personil bertugas luar negeri ini, kita saat ini ada dua yang diamankan. Yang pertama, mendukung peningkatan kemampuan bahasa mereka bagi EPU dan AIPO. Jadi EPU ini Form Police Unit, jadi berbentuk berseragam, Form Police Unit berseragam dalam bentuk satu ikatan batalion untuk ditugaskan yang saat ini di MINUSCA, Sentral Afrika. Kemudian yang berikutnya adalah AIPO, mereka yang individual police officer, sama daerah misi juga. Nah mereka ini sebelum berangkat, dalam kurikulumnya itu memang ada peningkatan kemampuan bahasa. Jadi ini juga bentuk dukungan kita di Sebasa, menyiapkan personilnya, menyiapkan bahan-bahan peningkatan kemampuan mereka berbahasa. Bahkan jauh sebelum itu kita juga menyiapkan soal ujian untuk perekrutan mereka. Pretest maksudnya? Pretest sebelum mereka terpilih sebagai anggota EPU maupun AIPO. Pun termasuk penyiapan Atase Polri dan staf teknis Polri. Jadi Atase Polri itu adalah Pamen atau Pati Polri yang bertugas di beberapa kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, maupun staf teknis Polri itu Pamen Polri yang bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Setelah mereka dinyatakan lulus, kemudian diadakanlah kalau bahasa Hubinter itu PDT, Pre-Deployment Training. Di dalam kurikulum mereka salah satunya adalah kurikulum peningkatan kemampuan berbahasa. Pun
kirim ke Sebasa Polri 1 bulan. 1 bulan memang kami kira ini logis juga. 1 bulan itu kalau kita hitung dengan pendidikan itu seperti 200 jam pelajaran. Udah cukup Pak itu ya? Cukup, karena teman-teman yang terpilih sebagai Atase Polri dan Stasi Polri secara dasar bahkan mungkin secara tingkat yang lebih tinggi mereka sudah lolos. Jadi sudah punya kemampuan. Sudah kemampuan. Jadi kita hanya tinggal menambah mungkin moles-moles gitu. Moles-moles ya, paling tidak seperti apa? Official letter. How to arrange the courtesy call atau hal-hal yang berbau-bau seperti itu, lebih kepada tatanan-tatanan internasional yang menggunakan basic bahasa. Itu kira-kira tambahannya. Berarti ini sudah wujud nyata Polri ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Ya, gitu itu dengan salah satu mengirimkan amanat anggota-anggota Polri ya di misi-misi PBB, itu merupakan wujud Polri, wujud nyata bahwa Polri ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Demikian Pak, mungkin dari kami. Ya, mungkin ada yang lainnya lagi yang mau ditambahkan? Kami kira mungkin cukup itu untuk sebagai garis besarnya. Mungkin secara detail ada kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lebih spesifik, Mbak Arma. Ya. Oke. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Lendikal Talk. Salam sehat selalu.